Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya. Kali ini kita akan sedikit membahas tentang menyusun target menggunakan prinsip metode balance scorecard. Apa sih hubungan target itu dalam strategi manajemen? Jadi di video sebelumnya kita sudah membahas sedikit menyusun visi dan misi. Nah, target ini adalah tahapan ketiga dalam strategi manajemen. Singkatnya, target itu dibagi dua, ada target jangka panjang dan ada target jangka pendek. Target jangka pendek itu ialah target yang ingin kita capai dalam waktu dekat. Biasanya bisa jadi dalam 1 bulan, 6 bulan, ataupun 1 tahun. Kemudian ada target jangka panjang. Target jangka panjang ialah tujuan atau sasaran perusahaan selama waktu periode tertentu, biasanya 3-5 tahun. Nah, apa sih itu balance scorecard? Balance scorecard itu pertama kali dikembangkan oleh Robert Kaplan dan David Norton pada tahun 1990. Balance scorecard merupakan suatu metode pengukuran hasil kerja yang digunakan perusahaan atau instansi melalui kartu skor yang hendak diwujudkan manajemen di masa depan. Kata balance scorecard itu terbagi dua. Yang pertama adalah balance atau berimbang, berarti adanya keseimbangan antara target finance dan non-finance. Kemudian ada kata scorecard, yang artinya suatu waktu dapat di-scoring atau diukur. Dalam balance scorecard itu ada 4 perspektif. Yang pertama, perspektif finance, perspektif customer, perspektif internal bisnis, dan perspektif pembelajaran serta pertumbuhan, atau bisa disebut dengan human capital ataupun SDM. Mengapa harus balance scorecard? Jadi dengan 4 perspektif tadi kita analogikan sebagai sebuah pohon yang memiliki buah yang bisa dikonsumsi ya. Kita contohkan buahnya rambutan, itu kan bisa dikonsumsi, buahnya enak dan manis. Nah, dalam perspektif finansial itu di sebuah pohon itu dianalogikan sebagai buahnya, rambutannya, atau hasil akhirnya. Tetapi dalam sebuah pohon itu hal yang paling penting itu adalah akarnya. Jadi kita bahas dulu dari akarnya. Akar itu dianalogikan sebagai perspektif pembelajaran serta pertumbuhan, atau bisa disebut dengan human capital. Jadi bagaimana produktivitas, kompetensi, kesejahteraan SDM itu akan menentukan akar sebuah pohon itu kuat atau tidak. Kemudian ada perspektif internal bisnis, yaitu dianalogikan sebagai batang pohon yang kokoh dan kuat. Bagaimana kita menciptakan sebuah batang pohon yang kuat? Nah, kalau di sebuah perusahaan itu kita bagaimana menciptakan kualitas produk yang baik dan tata kelola perusahaan yang baik. Kemudian ada perspektif customer. Dalam sebuah pohon itu kita analogikan sebagai ranting-ranting yang banyak di sebuah pohon. Nah, di dalam perusahaan itu kita bagaimana cara memuaskan pelanggan, mengembangkan jumlah pelanggan dan jaringan-jaringan kita. Nah, yang terakhir adalah perspektif finance. Kalau kita analogikan di dalam pohon tadi, itu adalah buah rambutan tadi. Dalam perusahaan itu adalah hasil keuangan seperti apa yang kita inginkan. Nah, jadi dari keempat perspektif itu harus saling berkaitan dan harus diproses dari awal itu, dari akar itu dengan baik untuk menghasilkan buah yang baik. Jadi empat perspektif itu sangat penting dalam sebuah perusahaan untuk kita menciptakan hasil yang sesuai dengan harapan kita. Jadi rekan-rekan, itu saja video singkat yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Tunggu video-video selanjutnya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.